MSGBC Media, we helper in the service of God. Shalom sahabat Ministerial Spouses Jakarta Banten Conference dan sahabat Ministerial Spouses dimanapun berada. Salam sejahtera bagi kita semua. Edisi kali ini kami mengambil tema hati yang merenungkan dan taat. Tentu saja sebagai seorang Ministerial Spouses kita tentunya menghadapi berbagai masalah dalam pelayanan. Bagaimana caranya kita untuk dapat selalu mempunyai hati yang selalu merenung dan taat? Mari kita saksikan tayangan berikut. Semoga dengan tayangan MSGBC Media ini dapat memberikan manfaat dan juga pembelajaran bagi kita seluruh Ministerial Spouses Jakarta Banten Conference dan Ministerial Spouses dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semua ibu-ibu pendeta dimanapun berada. Saat ini kita akan mendengarkan renungan melalui Maria, yaitu Ibu Yesus yang mempunyai hati yang merenungkan dan taat. Kita bisa baca di dalam Alkitab, terdapat di Lukas 1 ayat 26 sampai 38 dan Lukas 2 ayat 19. Maria Ibu Yesus adalah teladan wanita yang selalu merenungkan hidupnya di hadapan Tuhan. Ia tidak sombong. Ketika dipilih Allah, tidak marah. Ketika disalahpahami dan tidak menuntut pengakuan. Tetapi justru merenungkan semua hal di dalam hatinya. 4 hal yang dapat kita pelajari dari Maria, Ibu Yesus. Yang pertama, hati yang merenungkan bukan menghakimi. Yang kedua, rendah hati menerima teguran dan perubahan. Yang ketiga, taat sekalipun tidak mengerti. Dan yang keempat, evaluasi diri di hadapan salib. Yang pertama yaitu hati yang merenungkan bukan menghakimi. Terdapat di Lukas 2 ayat 19. Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maria tidak terburu-buru menilai atau bereaksi terhadap keadaan. Ia belajar diam dan merenung. Sebagai istri pendeta, kita sering menghadapi banyak penilaian dari jemaat, keluarga, bahkan diri sendiri. Dalam semua itu, Maria mengajar kita untuk berhenti sejenak, mendengarkan suara Tuhan dan bertanya apa yang Tuhan mau ajarkan melalui ini. Evaluasi diri sejati dimulai dari hati yang tenang di hadapan Allah. Kita bisa bertanya di dalam hati kita, apakah saya lebih sering bereaksi atau merenung dalam doa? Atau sudahkah saya membiarkan Tuhan menuntun kehidupan saya sebelum saya mengambil keputusan? Yang kedua, rendah hati menerima teguran dan perubahan. Ketika malaikat Gabriel menyampaikan kabar bahwa ia akan mengandung oleh Roh Kudus, Maria tidak menolak tetapi membuka hati.
Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Itu Lukas 1 ayat 38. Maria merasa dirinya tidak layak, tapi ia siap diubah dan dipakai Tuhan. Sebagai istri pendeta, penting untuk menerima teguran Tuhan dengan rendah hati, baik melalui firman, suami, atau pengalaman dalam pelayanan. Kita bisa bertanya pada diri kita, apakah saya siap menerima teguran dengan hati terbuka? Atau sudahkah saya membiarkan Tuhan memperbaiki hal-hal yang belum benar dalam diri saya sendiri? Yang ketiga, yaitu taat sekalipun tidak mengerti. Banyak hal yang Maria tidak pahami, mengapa dirinya yang dipilih, mengapa Yesus harus menderita. Tapi ia tetap taat dan setia mendampingi. Dalam kehidupan istri pendeta, ada masa-masa kita tidak mengerti jalan pelayanan, tekanan, kesalahpahaman, atau pengorbanan. Tapi ketaatan Maria mengingatkan kita ketaatan lebih berharga dari pengertian. Kita bisa bertanya pada diri kita, apakah saya masih taat meski tidak mengerti sepenuhnya rencana Tuhan? Atau sudahkah saya menyerahkan seluruh rencana hidupku ada pada kehendaknya? Yang keempat, evaluasi diri di hadapan salib. Maria berdiri di bawah salib melihat anaknya menderita. Yang terdapat di Yohanes 19 ayat 25. Ia tidak menuduh Tuhan, tapi dia diam dalam kesetiaan. Disitulah puncak evaluasi diri sejati. Ketika kita belajar untuk tetap setia dan percaya meski hati terluka. Sebagai istri pendeta, terkadang pelayanan membawa rasa lelah atau salah paham. Namun, Maria menunjukkan bahwa kesetiaan yang diam di kaki salib adalah bentuk evaluasi hati yang paling dalam. Kehidupan Maria adalah kehidupan iman yang sederhana, ketekunan, dan penyerahan. Ia tidak menyombongkan perannya, tetapi setia merenungkan kasih Allah dalam diam. Evaluasi diri bukan sekedar menyadari kekurangan kita, tetapi menemukan kembali kasih Allah yang bekerja di balik setiap keadaan. Mari kita terus belajar dari setiap pengalaman di dalam pelayanan kita masing-masing, memperbaiki yang kurang, dan melangkah dengan semangat baru untuk menjadi teladan baik di rumah maupun juga di dalam pelayanan kita masing-masing. Tuhan memberkati kita.
Hai sahabat Ministerial Spouses, nama saya Grace Habeahan dan saya adalah istri dari Pendeta Wilman Habeahan. Saat ini kami melayani di Jemaat Koinonia dan Jemaat Pondok Ranji di Jakarta Banten Conference. Tuhan memberkati kami dengan memberi kepada kami 2 orang anak. Yang pertama, seorang putri bernama Ana. Kebetulan sekarang dia sudah bekerja. Dan putra yang kedua, dia bernama Aaron dan dia sedang kuliah. Dan selama pelayanan kami menghabiskan pelayanan kami 24 tahun di Kalimantan. Saya mulai menjadi istri pendeta di tahun 2001. Pada waktu saya menikah dengan pendeta tanggal 11 November 2001. Jadi setelah kami menyelesaikan pelayanan kami 24 tahun di Kalimantan, tahun ini kami bergabung dalam pelayanan Jakarta Banten Conference. Sebagai seorang ministerial spouses, banyak cerita yang telah kami lalui. Untuk jadi istri pendeta itu tidak gampang. Tetapi dengan bantuan Tuhan, banyak cerita-cerita yang menarik yang saya lalui. Dari yang pertama, belum mengenal segala sesuatu, belum siap segala sesuatu, tetapi sambil berjalannya waktu, Tuhan mempersiapkan kita. Dan Tuhan selalu memampukan kita melakukan yang dapat kita lakukan. Semua dengan bantuan Tuhan. Dan tanpa bantuan dari Tuhan, kita tidak dapat melakukan apa-apa. Jadi, teman-teman, tetap berharap dan menyerahkan semuanya dalam kehidupan Tuhan. Dan kehidupan kita, Tuhan sudah berikan rancangan yang terbaik. Dan kita hanya menjalaninya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Ada negeri yang terang benderang, kita memandang oleh iman. Bapa kita menunggu seberang, menyediakan tempat yang aman. Di pantai nan indah, segera kita jumpa di sana. Di pantai nan indah, segera kita jumpa di sana. Kita kelak bernyanyi di sana, lagu surga yang amat merdu. Jiwa kita selalu gembira, karena maut tak lagi menyentuh. Di pantai nan indah, segera kita jumpa di sana. Di pantai nan indah, segera kita jumpa di sana. Pada Bapa yang Maha Suci, kami persembahkan pujian, karena rahmat-Nya yang penuh kasih bagi manusia sekalian. Di pantai nan indah, segera kita jumpa di sana. Di pantai nan indah, segera kita jumpa di sana. Di pantai nan indah, segera kita jumpa di sana. Di pantai nan indah, segera kita jumpa di sana. Salam sejahtera buat kita semuanya, khususnya Ministerial Spouses. Saat ini saya akan membagikan tips and trick
bahan yang kita perlukan untuk merangkai sebuah bunga adalah sebagai batangnya sebuah besi ya. Ini bisa kita beli di Jatinegara. Kemudian ini adalah kelopaknya ya. Kelopak. Ada daunnya, daun. Kemudian ini juga ya. Selanjutnya ada bunga nanti yang akan kita rangkai seperti ini. Ada tali pancing. Ini juga ya untuk pengikat daripada tangkainya nanti ya. Dan juga jangan lupa dipersiapkan ini pot bunganya ya, semua ya. Kita bisa beli ini dipecah belah ya. Baiklah, yang pertama kita akan memotong tali pancingnya. Baiklah, ini ada tali pancingnya. Kita masukkan dari bawah ya. Ini kita masukkan dari bawah. Oke. Kemudian kita masukkan kembali ke bawah, ke atas ya. Oke. Kemudian kita ambil kembali bunganya. Kita ambil dari bawah ya. Kita masukkan dari bawah ini tali pancingnya. Kita ikat. Sekarang waktunya kita mengikat yang kuat ya. Baiklah, selanjutnya kita ini sudah ya, ini yang 4 ya, itu tadi yang 5. Baiklah, selanjutnya kita akan buat ini daunnya ya. Kita ambil tali pengikatnya di sini sekitar segini. Baiklah, saatnya kita akan merangkai ya. Yang pertama adalah kita ambil ini besinya tadi sebagai batangnya ya. Kemudian kita ikat yang ini ya. Kita masukkan yang ini ke sini. Sampai lepas. Sesudah ini sudah dilengketkan ke sini, kita akan masukkan yang ini ya. Kita buat ini untuk pengikat daripada talinya, kita akan potong ya. Kira-kira seperti ini, kita tambah sedikit berlebih. Ya. Masukkan bunga yang sudah kita rangkai.
bunganya sudah selesai ya, seperti ini ya. Ini bisa kita buat kado, kita kasih sama anggota jemaat kita, atau untuk hari ibu nanti ya, maka akan lebih irit kalau kita beri mereka ya. Kita buat seperti ini, kiranya sangat membantu bagi ministerial spouses yang saya kasih. Tuhan memberkati. Salam sejahtera untuk kita semua MS yang ada di Jakarta Banten Conference. Perkenalkan, nama saya Tiana Sitinggap. Saya mau menyaksikan anak saya yang sakit. Tahun ini, tahun 2024-25 ini, bulan 4, tanggal 25, dia kecelakaan, tabrakan. Hasil tabrakan ini, saya sangat-sangat bersyukur ibu kita, pemimpin BWA, Seperdes, MS, membesuk kami di Lampung, karena dirawat di Lampung. Saudara-saudariku yang dikasih Tuhan, saudari MS seluruhnya, kalau ada sakit atau ada masalah kita, kalau kita didatangi, kita didoakan, kita kembali semangat, kita kembali kuat, kita merasa senang. Itu rupanya salah satu obat yang luar biasa. Nah, kunjungan ibu ketua kita beserta departemen lainnya, ada 7 orang melihat kami ke Lampung. Akhirnya saya kuat lagi, kembali kuat dan sehat. Gembira saya karena ada peduli melalui kehadiran mereka. Sudah sehat. Proses operasi pun selesai dan kita bawa ke rumah. Di rumah dirawat anak ini. Tiba-tiba bulan 6 tidak mau ngomong. Tidak mau ngomong. Kita lihat badannya nggak panas, tapi nggak mau ngomong. Diam aja. Waduh, ini anak ada apa lagi ini? Diam aja. Suruh makan, makan. Suruh ngapain, pokoknya hanya diam, nggak ada suara. Mulai kita berdoa, Tuhan, apalagi sakit ini anak. Kenapa ini diam aja? Tiba waktu kontrol ke dokter, di dokter bilang, cuti dulu kuliahnya. Ada suratnya. Mak, nama anak saya Nicholas cuti aja kuliah. Aduh, dalam hati saya, kalau cuti dia, saya pergi kerja, suami pergi melawat, siapa nanti lagi temannya? Tambah nanti lagi sakitnya. Dalam hati saya berdoa, Tuhan, tolonglah dia supaya jangan cuti. Nah, di sekolah negeri, kebetulan mereka itu sekolahnya di Lampung, masuknya bulan September. Dengan buat janji sama dosen, salah satu dosen, akhirnya kami datang. 3 jam bicara sama dosen ini. Anak ini selalu bilang, saya ini ada surat dokter, saya harus cuti. Dosennya bilang, kamu tidak boleh cuti. Karena melihat dari kita lamanya ngomong, kamu itu nyambung, jadi tidak ada sakit. Itu dokter, itu menurut diagnosanya saja, kau harus sekolah. Jadi nggak apa-apa, Pak, nggak apa-apa. Akhirnya dia sehat dan dia kuliah. Hingga saat ini dia aktif mengikuti perkuliahan. Saya percaya, saudara-saudariku, seluruh MS, saya percaya itu karena doa-doa yang dilayangkan untuk kami, untuk Nicholas. Terlebih di sini saya yakin ada 6 tulangnya yang mendoakan saat itu. Ibu Pendeta Pak Pahang. Itu membuat saya juga kuat dan dia berangsur-angsur sembuh. Dan saya percaya karena doa-doa anak saya bisa sembuh. Dan bantu dalam doa. Kalau tidak bulan 4 yang akan datang, bulan 6 paling lama dia akan operasi ulang. Karena dia dipasang peng di bahu kanannya. Yang saya mau bagikan ibu-ibu MS, seluruh ibu-ibu MS. Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada. Kita akan memperoleh kekuatan bila mana bersandar, berharap
sepenuhnya hanya kepada Tuhan saja. Masalah kita berbeda-beda, tapi pasti ada masalah. Percayalah, kita serahkan sama Tuhan, pasti kita akan dapat melaluinya bersama. Tuhan memberkati kita. MSGBC Media, we help in the service of God.